Assalamualaikum anak-anak Umi. Apa kabar hari ini? Insya Allah sehat semua ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajinan tekstil. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu arti dari kerajinan? Nah, kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional atau kegunaan. Adapun fungsi kerajinan tekstil yaitu ada 4. Yang pertama, fungsi penghias. Nah, fungsi penghias ini yaitu kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya hiasan dinding. Nah, yang kedua yaitu ada fungsi benda pakai. Nah, fungsi benda pakai ini yaitu kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya busana, tas, dan aksesoris. Yang ketiga yaitu ada fungsi kelengkapan ritual. Nah, fungsi kelengkapan ritual ini adalah kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya itu ada ulos dan kain tenun. Yang keempat yaitu ada fungsi simbolik. Nah, fungsi simbolik ini adalah kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi sebagai melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya seperti tapestri, tenun, batik, dan sebagainya. Kemudian ada prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Di antaranya yaitu yang pertama ada keunikan bahan kerajinan, kemudian ada keterampilan tangan sebagai unsur estetik dan unsur hiasan. Selanjutnya ada produk kerajinan tekstil. Yang pertama ada batik. Nah, dalam sejarahnya secara magis pemilihan teknik rintang warna atau resist dyeing pada batik ditujukan untuk mengundang roh pelindung guna menolak pengaruh roh jahat. Nah, para ahli meneliti berdasarkan lukisan-lukisan yang ada pada dinding goa-goa di Indonesia, kegiatan merintang warna ini sudah dilakukan oleh manusia purba. Teknik membatik merupakan media yang dapat mempresentasikan bentuk yang lebih lentur, rinci, rajin, tapi juga mudah. Teknik batik tepat untuk mempresentasikan bentuk-bentuk flora, fauna, serta sifat-sifat bentuk rumit lainnya. Yang kedua yaitu ada sulam. Nah, sulam biasanya disebut juga dengan bordir, merupakan hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Saat ini, sulam telah dikembangkan dengan pita dan benang nilon yang tebal dan kaku. Kain dan benang yang dipakai untuk sulaman berbeda-beda menurut tempat dan negaranya. Sejak ribuan tahun yang lalu, kain atau benang dari wol, linen, dan sutra sudah dipakai untuk membuat sulaman. Selain benang dari wol, linen, dan sutra, sulaman modern menggunakan benang sulam dari katun dan rayon. Sekian pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.